Terutama wabah penyakit mematikan ini pernah membuat Indonesia jatuh bangun. Yang pertama, ada penyakit kolera. Indonesia pernah terkena wabah kolera setidaknya 2 kali. Pertama, saat Perang Dunia Kedua, tepatnya di tahun 1926. Saat itu, Indonesia masih berada di bawah jajahan Belanda. Selanjutnya, di tahun 1961, wabah ini menyebar dengan sangat pesat di daerah Sulawesi Selatan dan menyebar ke banyak daerah di Indonesia. Pemerintah membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun untuk penanganan kolera yang mematikan ini. Nomor 2, campak. Campak adalah wabah selanjutnya yang banyak kerap menyerang orang Indonesia dari dulu hingga sekarang. Wabah ini kerap menyerang anak-anak karena memiliki daya tahan tubuh yang sangat rendah. Namun tak menuntut kemungkinan seseorang yang dewasa juga mengalami campak. Jika seorang yang pernah terkena campak sekali saja, maka seumur hidup ia akan kebal penyakit yang disebabkan oleh virus ini. Campak mudah sekali menyebar lewat sentuhan, cepritan cairan tubuh seperti ludah bisa membawa virus untuk menyebar. Individu yang mengalami campak biasanya akan mengalami demam tinggi pada tubuhnya. Selanjutnya akan muncul benjolan kecil pada tubuh yang lambat laun akan membekas seperti luka. Untuk mengatasi campak ini, pemerintah selalu mewajibkan anak-anak divaksin campak agar saat dewasa tumbuh bisa kebal dengan penyakit yang bisa mematikan ini. Nomor 3, difteri. Difteri adalah penyakit yang membawa wabah dengan sangat cepat di Indonesia. Setidaknya setiap tahun selalu ada wabah difteri di berbagai provinsi di Indonesia. Wabah ini sangat mematikan karena bisa membuat korbannya meninggal dengan sangat cepat, terutama mereka yang masih anak-anak dan tak segera mendapatkan perawatan yang sangat baik. Pada awal tahun 2016 ini, di beberapa daerah Jawa Timur mulai darurat difteri yang cukup parah. Pemerintah daerah sudah memulai melakukan vaksinasi agar tidak muncul korban jiwa. Penyakit difteri biasanya ditandai dengan tenggorokan sakit, demam, sulit bernapas, dan menelan. Mulut dan hidung selalu mengeluarkan lendir. Penderita biasanya selalu mengalami kelelahan berlebihan dan membuatnya selalu lemas. Penderita difteri harus segera mendapatkan penanganan agar jumlah korban meninggal tidak semakin banyak. Nomor 4, polio. Polio adalah penyakit selanjutnya yang sangat berbahaya di Indonesia. Penyakit ini menyebabkan seseorang mengalami kelumpuhan pada beberapa organ tubuh, biasanya kaki. Orang yang terkena polio sejak kecil akan mengalami pengecilan organ gerak hingga membuatnya susah berjalan dengan baik. Dalam beberapa kasus polio bisa menyebabkan tak berfungsi otot pernapasan dan menyebabkan penderitanya meninggal. Polio sebenarnya wabah dunia. WHO bahkan sempat menyatakan darurat polio di seluruh dunia. Semua orang, terutama anak-anak, akan divaksin agar kebal dengan virus berbahaya ini. Di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, baru polio pada tahun 2014 lalu. WHO mengatakan bahwa suntik polio pada bayi sudah tidak diperlukan lagi. Yang terakhir ada flu Spanyol. Flu Spanyol adalah flu yang menyebar dari Spanyol ke seluruh penjuru dunia di tahun 1916. Saat Perang Dunia ke-1 berlangsung, dunia justru harus bertahan dari flu yang merupakan jenis influenza A subtip H1N1. Virus ini menyebar dengan cepat dan membunuh setidaknya 5 juta orang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Saat Belanda masih menguasai Indonesia, wabah flu mematikan ini pernah membunuh banyak orang. Sebuah catatan medis mengatakan jika di daerah Tanah Toraja pernah ada wabah mematikan ini, dalam hitungan hari banyak orang meninggal dunia dengan cepat.
Bahkan menurut saksi mata, saat itu situasi Tanah Toraja jadi mencekam. Tanya banyak orang berani keluar rumah karena takut terkena virus mematikan ini. Inilah 5 wabah penyakit mematikan yang pernah melanda Indonesia. Selain 5 penyakit di atas, sebenarnya masih ada DBD dan chikungunya yang tak kalah mematikan. Semoga di tahun-tahun yang akan datang Indonesia bisa lepas dari wabah atau pandemi mematikan apapun jenisnya. Itulah tadi video dari Jajunes. Jangan lupa bantu subscribe dan like. Terima kasih.